认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam ibadah pada hari ini dengan percaya bahwa ibadah kita berlandaskan pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kami mulai melewati hari-hari kami, hari-hari yang penuh pertanyaan, hari-hari yang penuh pergumulan. Kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang boleh kami dapat darimu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Kiranya Kau memimpin kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh beribadah, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga boleh bersukacita, menyanyi, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini, pada bulan November ini. Kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengangkat satu pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kita angkat pujian ini, persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari jemaat, satu suara katakan, ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
yang layak dipuji. Mari jemaat, kita akan melanjutkan pujian kita mengagungkan Tuhan, lebih lagi kita pujian nyanyi dan bersoraklah. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau pelindung menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Cuma kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mengiring firman Tuhan dengan mengangkat pujian tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat
tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kita akan pujian dulu. Sekali lagi tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kami penghiburan, pengharapan, memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Allah Bapa, kami akan membaca merenungi firman-Mu pada hari ini. Urapilah hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Kiranya firman ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk membaca satu bagian Alkitab dari Filipi 4. Kita akan membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya lanjutkan ke ayat yang 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Nah, shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah nggak saudara merenungi atau pernah saudara rasakan seperti apa sebenarnya yang hilang dari hidup kita saat ini? Kita tahu bahwa kita sedang mengalami suatu masa yang begitu sulit. COVID-19 yang menyerang seluruh bangsa di dunia. Resesi ekonomi yang akan menyertai hidup kita di hari-hari yang mendatang. Saudara sekalian, atau juga dengan berbagai masalah dalam kehidupan kita secara pribadi, baik rumah tangga, pekerjaan, maupun masalah-masalah yang lain. Apa yang hilang dalam hidup kita saat ini? Mungkin bukan harta, mungkin pula bukan pekerjaan, mungkin pula bukan jabatan, kedudukan saudara. Mungkin pula kita belum kehilangan keluarga atau belum kehilangan teman. Semuanya masih seperti biasa-biasa saja. Tapi yang mau saya katakan saat ini, yang pasti hilang saat ini adalah shalom. Yang hilang saat ini adalah damai sejahtera. Itu suatu kata yang seringkali kita ucapkan ketika kita bertemu dengan teman seiman kita, atau kita menyapa dia di dalam melalui grup WhatsApp. Tapi mungkin perkataan itu hanya sebatas ucapan dan harapan saja. Faktanya bagaimana? Apakah benar kita masih ada shalom? Apakah benar saudara dan saya masih ada damai sejahtera? Atau mungkin sekarang malah hidup kita sedang gelisah. Masalah demi masalah muncul dan terus mengganggu emosi pikiran kita. Siapapun orangnya saat ini pasti menghadapi ancaman akan suatu tekanan hidup dari situasi yang ada saat ini. Dan tanpa disadari, kita kehilangan suatu hal yang justru paling penting, yaitu damai sejahtera. Karena damai sejahtera sudah digerogoti oleh kondisi yang sulit. Padahal seorang teolog mengatakan bahwa damai sejahtera adalah warisan utama Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan damai sejahtera ini harus menjadi milik yang kekal. Tidak boleh berubah dalam setiap situasi atau kondisi hidup. Dia melanjutkan, ketika Tuhan Yesus itu hendak meninggalkan dunia, ia membuat wasiat. Pertama, ia menyerahkan jiwanya kepada Allah Bapanya di atas kayu salib. Perkataan yang terakhir. Yang kedua, ia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea agar supaya dikuburkan dengan layak. Yang ketiga, pakaiannya jatuh ke tangan para serdadu. Dia juga menyerahkan ibunya kepada Yohanes untuk dipelihara. Dan apa yang ditinggalkannya bagi murid-muridnya yang miskin, murid-murid yang sudah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Materi, walaupun Tuhan Yesus punya,
tapi tidak diwariskan kepada murid-muridnya. Tetapi dia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, dan jauh lebih penting, yaitu damai sejahteranya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Tuhan Yesus mewariskan suatu shalom. Dia memberikan damai sejahtera agar saudara dan saya sebagai murid-muridnya bisa menikmati sepanjang hidup kita di dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan damai sejahtera merupakan warisan yang paling utama, paling penting bagi hidup saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus. Kehidupan manusia tanpa disertai damai sejahtera akan terasa sangat hambar, gelisah, banyak khawatir, dan banyak ketakutan yang menghantui umat manusia ketika situasi berubah menjadi buruk. Banyak harta, punya nama, punya kedudukan, tetapi bila tidak disertai dengan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan, maka semuanya akan terasa sia-sia. Karena semuanya itu tidak bisa mengisi kekosongan jiwa manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ciri khas atau gaya hidup anak Tuhan adalah hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam shalom. Sehingga Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kalian, saya itu mempunyai seorang teman yang mempunyai harta cukup banyak. Dia selalu disertai dengan rasa ketakutan. Dia punya harta, dia mau simpan di mana, dia pun kebingungan. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, dolar semakin tinggi nilainya. Teman ini sangat ketakutan karena dia pegang dalam rupiah. Dia takut duitnya tuh tidak berharga. Setiap hari dia mengeluh kepada saya. Saya berpikir, sebenarnya dia belum kehilangan apapun, tapi dia sudah kehilangan damai sejahtera. Padahal duitnya belum hilang. Saya bilang, tinggal kamu tukar dolar, terus kamu simpan di bank atau simpan di bawah bantal, beres. Tapi dia itu pun ketakutan. Bagaimana kalau dolar nilainya jatuh? Saudara sekalian, banyak saat ini orang-orang pun mengalami hal itu. Seperti yang sudah saya katakan, belum kehilangan apapun, tapi damai sejahtera sudah hilang karena timbul bermacam-macam ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan Kristus berbeda dengan dan jauh lebih bernilai daripada damai yang semu yang diberikan oleh dunia. Seorang teolog mengatakan, damai sejahtera dunia berawal dan beriring dengan dosa, dan berakhir dengan kekhawatiran karena masalah yang ada di dalam dunia tiada habis-habisnya. Tetapi damai sejahtera Kristus berawal dengan anugerah, berjalan beriring dengan kasih, dan berakhir dalam damai sejahtera yang abadi. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Artinya setiap anak Tuhan, saudara dan saya, tidak gelisah hati walaupun dalam kondisi apapun, khususnya ketika hidup yang ada dalam keadaan tidak lancar. Karena damai sejahtera itu sudah hadir akibat pemulihan hubungan dengan Tuhan. Maka damai sejahtera yang sejati dimaksudkan sebagai suatu ketenangan batin yang muncul karena dibenarkan oleh Allah. Damai sejahtera bukan karena sedang berada dalam keadaan aman, posisi nyaman, tanpa masalah,
Tetapi damai sejahtera adalah setiap saat. Tetap tenang, bisa merasa aman, bersuka cita, walaupun di berbagai masalah yang ada. Saya membaca suatu renungan yang mengatakan bahwa umat Tuhan adalah mereka yang ada dalam anugerah, mereka yang berhak menerima damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh terjebak kepada duka cita dan ketakutan yang melanda hidupnya. Damai sejahtera bagi saudara dan saya sebagai orang percaya tidak berhubungan dengan keadaan sekitar, tidak berhubungan dengan sesuatu situasi yang luar. Faktanya bagaimana dengan hidup kita? Seringkali justru damai sejahtera hilang, bukan karena Tuhan Yesus tidak hadir dalam hidup saudara dan saya, tapi karena fokus hidup kita, perhatian hidup kita itu yang salah. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir dan berbicara tentang berkat Tuhan secara materi. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa berkat Tuhan adalah suatu kelancaran. Padahal berkat Tuhan sesungguhnya adalah pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan melalui suatu dialog dengan Tuhan dalam segala situasi, seperti yang dialami dan dilakukan oleh Ayub. Maka pemulihan relasi dengan Tuhan akan menghasilkan suatu rasa aman yang stabil, rasa aman yang konsisten dalam jiwa kita, dalam perasaan saudara dan saya, di tengah situasi apapun yang sedang melanda hidup kita. Karena damai sejahtera itu diperoleh dari hasil pembaruan dari dosa, hasil pembenaran dari dosa. Oleh karena itu, nas yang kita baca tadi itulah suatu pokok pikiran Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi yang sebenarnya sedang bergejolak. Dia ingin mengingatkan kembali tentang damai sejahtera sebagai warisan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak pernah berubah. Dan damai sejahtera itu yang dialami oleh Rasul Paulus, karena saat itu dia ada di dalam penjara, dia tetap merasakan damai sejahtera walaupun badannya sedang terbelenggu. Apa yang Paulus maksudkan tentang damai sejahtera yang seharusnya ada di dalam setiap kita yang sudah ditebus? Yang pertama saya catat sini dari saya baca dari ayat yang 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar damai sejahtera dapat tetap hadir dalam hidup saudara, adalah menyangkut hati dan perbuatan. Hati yang menjadi pusat keinginan dan arah hidup manusia. Bagi anak-anak Tuhan, hati yang bersukacita, kebaikan hati kepada orang lain, atau kesaksian hidup dan hati yang bersyukur senantiasa, itulah suatu kondisi jiwa yang sudah harus menjadi gaya hidup sehari-hari bagi saudara dan saya. Itulah suatu gaya hidup yang mengesampingkan kepentingan atau keuntungan diri sendiri di dalam keadaan apapun. Sebuah gaya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah gaya hidup yang dapat disaksikan dengan jelas oleh orang lain. Saya membaca sebuah tulisan di dalam Kompasiana. Dia mengatakan demikian. Rupanya menulis adalah seorang Kristen. Orang yang berusaha menampilkan damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi damai itu pasti sangat lelah. Karena damai sejahtera itu tidak pernah terjadi bila hidup hanya untuk diri sendiri. Karena tujuan hidup
adalah untuk kebutuhan sesama kita. Maka hidup saudara dan saya hanya memuaskan, bila hidup saudara dan saya memuaskan ego, memuaskan batin, dan hanya mencari kepentingan diri sendiri, maka damai sejahtera itu tidak akan hadir di dalam hidup saudara. Kita akan gampang sekali tergoncang ketika mengalami sesuatu yang sulit. Sebaliknya, jika hidup terus bersyukur dengan situasi yang ada, bersaksi tetap bisa menjadi berkat orang lain, maka damai sejahtera akan terus tinggal dalam kehidupan kita, di dalam kondisi apapun. Yang kedua, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, ini dalam versi yang lain, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan yang baik. Saudara sekalian, damai sejahtera itu tidak dipengaruhi hanya perasaan atau emosi saja, tapi damai sejahtera juga dipengaruhi dan dijaga oleh pikiran kita. Pertanyaannya, pikiran seperti apa? Itu jawabannya yang paling singkat, paling ringkas, pikiran yang positif, pikiran yang baik terhadap sesuatu atau seseorang. Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk tetap berpikir positif, sekalipun di dalam kondisi saat itu yang buruk. Positif tentang apa? Yang pertama, berpikirlah bahwa Tuhan berkuasa dan anugerahnya cukup yang dapat membuat kita bisa melewati keadaan-keadaan yang terburuk sekalipun. Ketika Ayub jatuh ke dalam penderitaan, dia tidak pernah berpikir buruk tentang Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan mengatakan, jangan kita berpikiran buruk tentang Tuhan atau jalan-jalannya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan bersama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika keadaan yang buruk atau sangat buruk sekalipun, saudara dan saya tetap harus bisa tenang, karena kita selalu sadar akan kedaulatan Tuhan sekaligus kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pikiran positif tentang orang lain. Saudara, kalau saya bertanya di sini, aktivitas apa yang paling sering kita lakukan? Saya membaca sebuah survei, dia mengatakan manusia menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk berpikir. Gitu saudara bangun, langsung pikiran. Belum melakukan apa-apa, sudah berpikir. Sampai malam, saudara terus berpikir. Dari berpikir, maka lahirlah tindakan nyata sebagai buah dari pikiran itu. Maka pikiran itu kita boleh ibaratkan suatu wadah yang menampung setiap saat bahan-bahan apapun yang masuk ke dalam wadah tersebut. Dan sekali masuk, dia akan menetap di situ. Sesudah itu kita harus bergaul dengannya setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan jemaat agar senantiasa bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir akan segala hal, dan juga bertekun di dalam doa. Semua itu akan mendatangkan damai sejahtera di hati jemaat. Namun, untuk mendapatkan terus-menerus, kita harus menuntun pikiran kita. Sebab tanpa kendali, pikiran sering membawa kita ke hal yang buruk, hal-hal yang belum tentu terjadi, hal-hal yang buruk juga tentang orang lain, yang semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pergaulan hidup saudara, pernahkah saudara bergaul dengan orang yang selalu berpikir negatif saja tentang orang lain? Kalau kita sedang bercerita tentang orang lain, pikiran yang pertama adalah negatif dulu. Oh, dia begitu, dia begitu. Orang ini selalu menilai orang lain dari sisi buruknya, tidak pernah melihat dari sisi baiknya.
Orang ini seringkali juga menolak, menghakimi orang lain, hal-hal yang negatif. Atau mungkin kita yang sedang mendengar khotbah ini pun sering melakukan hal itu terhadap orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pikiran yang negatif akan timbul energi yang negatif juga. Pikiran negatif kepada orang lain akan sangat mengganggu jiwa, sekaligus akan menghilangkan damai sejahtera yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita arahkan pikiran kita untuk menolak yang buruk. Jadi agar yang tersisa adalah pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik tentang orang lain, pikiran-pikiran yang baik tentang pekerjaan, pikiran-pikiran yang baik tentang situasi, khususnya situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Apakah kita bisa berpikir positif bahwa ini kedaulatan Tuhan? Tuhan sedang mengizinkan sesuatu yang terjadi untuk mengoreksi hidup kita. Maka saudara-saudara sekalian, dampak berpikir positif membuat kita tuh tidak khawatir, membuat kita tuh selalu bersyukur. Karena berpikir positif itu mendorong kita untuk selalu fokus pada Tuhan dan karyanya dan pekerjaannya. Dan pada akhirnya berpikir positif akan membawa damai sejahtera yang terus-menerus dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi segala situasi yang berubah buruk, kita tetap tidak gelisah. Kita tetap dapat mengontrol emosi kita. Hari ini dalam kondisi yang serba tidak pasti. Tidak pasti tentang soal kesehatan. Tidak pasti tentang ekonomi. Kita diingatkan untuk memegang kendali atas pikiran kita. Kendali itu, kontrol yang kita pegang, menggunakan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada hidup kita. Dan marilah kita menggunakan kesaksian hidup yang membawa berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, disinilah kami Tuhan. Pada faktanya kami semua berada dalam keadaan gelisah. Karena fokus hidup kami hanya kepada diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami simak bersama-sama. Dalam keadaan yang sulit, keadaan yang serba tidak pasti saat ini, biarlah firman ini hidup, mengiringi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh fokus kepada kehendak-Mu, fokus kepada Engkau Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang sudah Kau berikan kepada kami, boleh kami tetap berpegang, boleh kami tetap alami, boleh tetap kami rasakan, mengiringi kehidupan kami hari lepas hari, walaupun keadaan yang begitu sulit. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk segala pergumulan kami masing-masing. Hanya kami dapat berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Kami yang berada dalam kesulitan, mungkin karena pekerjaan, kesulitan karena ekonomi, ya Bapa, kiranya Engkau tolong masing-masing kami. Berikanlah jalan kepada kami, karena Engkaulah harapan kami satu-satunya. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Positif COVID-19 semakin menurun beberapa hari ini. Terima kasih untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang begitu gigih di dalam menangani COVID-19 maupun masalah ekonomi. Terima kasih Bapak. Kau terus pimpin agar pemerintah kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, boleh mengatasi segala macam keadaan yang ada, sehingga kami boleh menghadapi masa depan yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, kepada kehidupan kami, kepada keluarga kami, dan juga kepada gereja kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Tuhan berkati dan kuduskan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati gembala kami, majelis, para pengerja, guru sekolah minggu, dan juga komisi-komisi yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaat kami dari yang tua sampai yang termuda. Tuhan berkati. Jauhkan dari sakit penyakit, virus-virus yang menyerang saat ini, dan juga Tuhan pimpin dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan tetap ada untuk mereka dan untuk kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah berikan hikmat kepada presiden dan wakil presiden kami, dan juga para jajaran, para menteri, untuk mengatasi permasalahan yang melanda saat ini, yaitu permasalahan tentang kesehatan dan ekonomi. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana untuk memutuskan segala keputusan ini, dan kami percaya Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk berdoa untuk pilkada yang saat ini yang akan dilaksanakan pada saat corona saat ini. Tuhan pimpin, dan biarlah pilkada ini boleh berjalan dengan sesuai dan seturut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，光彩陰間。第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信與共的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat, kita akan menutup ibadah kita akan mengangkat pujian dan mukjizat dalam bersyukur. Selalu menolong hidupku, telinga
di dalam doa untuk mengakhiri ibadat kita pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Karena Engkau memimpin kami untuk menghadapi hari lepas hari di depan kami yang begitu banyak tanda tanya, begitu banyak ketidakpastian. Biar kami tetap berpegang pada pengharapan kepada-Mu Tuhan. Kami boleh tetap mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit, di dalam mana kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap mengasihi Engkau, kami boleh tetap berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.